Halo semuanya, kembali lagi sama aku Renaldi Sabdo di channel Renaldi Sabdo. Oke, kali ini aku mau sharing-sharing lagi yaitu tentang kita hack rank, tentang algoritma. Jadi kita mau nge-push rank di hack rank. Yang aku ingin sharing-sharing di sini lagi yaitu tentang Java Loops. Jadi di sini uh, langsung aja. Jadi Java Loops itu ada dua, ada yang pertama sama yang kedua. Ini yang aku mau sharing yang kedua. Kalau yang di kedua ini adalah uh, ada inputan, di mana inputan itu yang pertama di sini, yang di sini itu adalah inputan untuk berapa kali melakukan inputan. Jadi misalnya di sini di C2 dia akan mengulang looping for ini sebanyak dua kali. Tapi kalau dia sekali nanti akan sekali kayak gitu. Nah, di dalam ini adalah codingan pertama kali yang diberikan oleh hackernya sebagai hint atau pembantu dalam kita menyelesaikan masalah ini. Terus kalau kita lihat di dalam contohnya di sini sendiri, kalau kita lihat dari sampel inputnya itu kan inputnya 0, 2, 10. Nanti dia diharapkan keluarannya adalah 2, 6, 14, 30, 62, 126 sampai 2046. Terus dijelaskan juga di hackering ini bahwa didapatkannya hasil ini yaitu dari uh, 0, 0 itu sebagai A-nya kan 0 ini. A, B, dan N. Jadi A-nya itu 0, B-nya itu 2, dan N-nya ini adalah banyaknya. Jadi dari mulai S0 sampai S10 kayak gitu. Lah karena di pemrograman itu kan selalu di 0, jadi kayak dari S0 sampai Sn-1. Karena kalau kita di hackering ini nanti kalau kita mengoding, misalnya kita udah bikin algoritmanya terus algoritmanya salah atau keluarannya kita salah, itu kita nggak ditunjukin salahnya di mana. Nah, menurutku aku lebih prefer kalau kita nyobanya di lokal dulu kita, baru nanti kalau udah bener baru kita bisa coba langsung di hackeringnya. Yang pertama adalah aku udah bikin kelas ya, namanya adalah Java Loops. Jadi kelas terus pakai Visual Studio Code. Terus kita bikin mainnya dulu, kan kalau di Java selalu butuh main. Java Loops class. Terus kita langsung copy joining, kita copy nah, kayak gini. Terus kita scanner, kita import. Oke, nah jadi kayak kurang lebih nanti kayak gini. Ini untuk kelas awalannya dari ini. Terus kalau kita ingin membedah algoritma yang ini, pertama aku mau copy dulu sampel inputnya, kita taruh di atasnya sini aja. Ini untuk sampel inputnya. Terus outputnya itu adalah ini adalah outputnya, output yang diharapkan. Jadi di sini adalah input, terus yang di sini adalah output. Terus itu expansionnya sendiri, untuk expansionnya sendiri kan kayak gini nih. Jadi kayak di awalnya itu ada 0 atau 0, atau kita bisa sebut A plus 1 dikali B gitu kan. Dengan asumsi ini yang pertama, dengan asumsi bahwa nanti kita ini asumsi uh, dari algoritma yang pertama kita. Jadi misalnya kita coba kita masukkan nilai yang ada di sini yaitu 0, 2, 10, kan bisa jadi 0 ditambah 1 dikali 2 otomatis dikali 2 otomatis nilainya pasti 2, bener kan? Ini memang sesuai dengan output yang pertama. Terus kita coba untuk output yang kedua, itu 0 ditambah, karena satunya ini menurutku pertama adalah loop yang dimana dalamnya nanti akan seperti ini. Ter J nanti itu adalah 0, ini adalah 1 karena dimulai dari 1, karena ini dimulai dari 1 ya, 1, dan dia itu adalah J kurang dari atau sama dengan N terus J di plus plus kayak gini. Lah, kenapa ini J kurang dari atau sama dengan N? Karena menurutku kan ini 10. Kalau kita pakai apa namanya, biasanya pemrograman kan dari 0 sampai N-1. Karena ini aku mulai ngambilnya dari 1, jadi langsung aja 1, tapi ini disama dengan ini. Jadi nanti tetap hasilnya tetap akan 10 juga. Kayak gitu.
Terus kalau kita coba di sini, kalau misalnya kita masukin algoritma ini, berarti kan nanti ini kan nilai J nih, ini kan J, bisa kita replace J gini kan. Berarti kan jadi satu, terus karena loop yang kedua J-nya kan 2, terus dikali 2 sama dengan ini 4. Ini hasilnya 4, sedangkan yang ini hasilnya harusnya adalah 6. 2, 6. Kalau kita lihat polanya lagi, yaitu di sini, ini kan ini pola pertama kita. Terus ternyata pola yang kedua itu adalah mengulangi pola yang pertama. Itu kalau yang aku lihat di sini ya, mengulang pola pertama. Jadi kalau misalnya kita tuliskan di sini, kita tuliskan gitu ya. Kan pola yang kedua itu adalah pola pertama adalah 0 plus 1 kali 2 gitu kan. Terus pola yang kedua adalah 0 plus 1 kali 2 tambah 2 kali 2 sama dengan gini kan. Lah, ini kan kita anggap ini sebagai A. Kita anggap ini sebagai A. Terus A ini itu adalah mengulangi, terus yang bawah belakang ini mengulangi pola yang sama. Jadi menurutku bisa ada asumsi uh, asumsi rumus kedua kita adalah kita namain variabel temperatur, berarti temp variabel x gitu ya. X itu adalah nilai dari A plus J kali B, ya kan? Yang dimana nantinya si X ini sendiri itu akan jadi X tambah J kali B kayak gini. Bisa paham, misalnya kalau nggak paham langsung aja tulis kolom komentar ya, jadi kita bisa diskusi, kita debat di situ. Karena X tambah J kali B, dengan asumsi X itu adalah nilai pertama, jadi nanti saat nilai kedua, ini kan nilainya pasti 2 nih, nilainya hasilnya 2 kan. 2 kali 2 berapa? 4 tambah 2 berapa? 6 kan? Sesuai. Jadi misalnya kita masukin, karena X nya pertamanya nilainya 0, berarti 0 0 tambah 1 kali 2 sama dengan berapa? 2, ya kan? Untuk yang kedua adalah karena X-nya sekarang X-nya sama dengan 2, berarti sama dengan 2 tambah 1 kali 2 sama dengan kali ini kali 2 ya, karena ini udah J yang kedua. Jadi 4 kali 4 kan 6, sesuai kan? 6. Kita coba yang ketiga. Berarti sekarang J-nya sama dengan 6. X-nya sama dengan 6. 6 tambah 3 kali 2 berapa? 6 tambah 3 kali 2, 6 tambah 6 6 kali 2 kali 3 6, 6 tambah 6 12. Ini tidak sesuai dengan 14 ini. Terus kita coba lihat yang ketiga. Kita coba terus saja di sini. Untuk yang ketiga, dan yang ketiga ini adalah 0 1 2 tambah 4 kali 2 kayak gini kan. Terus kalau kita asumsikan yang tengah ini, yang 1 2 4 ini adalah Y. Jadi si Y nya ini kan nilainya mulai nilai dari 1 2 terus ke 4. Terus kalau kita lihat lagi, kita lihat di bagian sini, di bagian yang lebih panjang, yaitu dengan nilai nilai urutannya ini banyak lebih panjang. Kita 2 terus 3, 3-nya itu 8. 3-nya itu 8, terus habis 8 itu adalah 16. Ya kan? Kalau kita lihat pola ini, pertama kali aku ngelihat, karena aku udah mencoba untuk menyelesaikan ini sebelumnya ya. Pertama aku melihat, aku juga bingung gimana bisa jadi 1 2 4 8 16. Terus aku jadi ingat, mungkin ini kalau kita lihat dari sininya lagi, ini adalah faktor pangkat. Jadi kalau misalnya Y-nya itu adalah Y-nya kita asumsikan dengan inputan ini ya, inputan 2 ya. Jadi Y-nya itu menurutku adalah 2 faktor. Kalau kita lihat sini adalah 2 faktor. Jadi kalau misalnya kita ambil, kalau misalnya si Y-nya ini kita asumsikan sebagai perulangan dari J-nya. Jadi paham nggak? Jadi 2 faktor 2 faktor dari 0. 2 faktor 0 berapa? 2 faktor 0 itu sendiri adalah 1. Terus untuk Y
2 faktor itu adalah 1, terus kalau 2 faktor 1 itu adalah 2. Nah, terus kalau misalnya 2 faktor 2 itu adalah 4, dan 2 faktor 3 itu adalah 2 kali 2 berapa? 4, 4 kali 2 8. Nah, ini jadi terpecahkan. Jadi kalau misalnya kita udah tahu tengahnya itu adalah faktor pangkat, tadi sudah aku salah ngomong faktor pangkat dari uh, dari 0 sampai dengan n-1. Jadi bisa kita ambil bahwa rumus yang algoritma yang kita mungkin tebak di sini adalah A ditambah 2 faktor X 2 faktor Y dengan Y sama dengan awalan 0, Y dikali dengan B. Kayak gini. Terus misalnya kita ambil di sini, kita coba masukkan di sini ya. Masukkan di sini. Jadi kita di sini membutuhkan variabel Y, atau di sini aku nulisnya model time terus awalnya dari 0 kayak gini. Terus coba kita masukkan di sini dulu. Jadi kalau kita lihat dari rumusnya ini, kita pakai rumus yang ini ya. Aku copy aja di sini. Nah, kalau kita pakai rumus yang ini, berarti kalau kita bikin integer value-nya itu sendiri adalah A ditambah kalau ya ini untuk membuat pangkat, kalau misalnya kita cari di sini adalah matplow. Kalau di dalam Java ya, dalam Java itu ada namanya matplow untuk nyari pangkat perpangkatan kayak gitu. Jadi bisa gunain misalnya mat.pow. Nah, kayak gini. Double ini 2, terus ini adalah temp, double dari temp sendiri. Terus dikali dengan B. Jadi kayak gini. Ini untuk karena si matplow ini sendiri kembaliannya itu berupa double, jadi kita harus convert ini di casting menjadi integer. Hasilnya itu di casting menjadi integer, atau kita juga bisa, ini kan hasilnya semua, kita juga bisa nge-casting untuk hasilnya si ini aja. Ini. Jadi hasil dari si matplow-nya sendiri, matplow-nya ini doang. Ini. Nah, ini untuk hasil value. Terus kita jangan lupa nambahin, karena temnya ini harus tambah-tambah terus biar dia dari 0 1 2 3, jadi kita harus plus, kita harus increment. Nah, di sini kita misalnya yakin matplow, jadi gini. Jadi kalau di dalam matplow Java itu sendiri, kalau kita lihat dari websitenya Gigs ini ya, jadi matplow Java itu adalah bilangan yang kita masukkan di awal. Nah, parameter yang awal ini adalah base-nya, terus yang B-nya itu eksponen atau jadi pangkatnya. Jadi kalau misalnya base-nya ini 2, eksponennya 0, 2 pangkat 0 kayak gitu. Jadi nantinya hasilnya kayak gini. Itu untuk menggunakan matplow di dalam Java. Oke, karena kita menggunakan Java untuk menyelesaikan masalah ini ya. Terus kalau udah kayak gini, kita coba print dulu nilai daily value. Ini kan. Save, kita run. Apakah udah sesuai dengan hasil yang diminta di sini? Contohnya ini sendiri kan. Nah, ini sampel outputnya ini pada sesuai atau belum. Nah, kita coba masukin sesuai. Misalnya aku masukin 1 dulu, terus kita masukin 0 2 10. Hasilnya adalah 2 4 8 16. 2 4 4. Berarti ada yang salah. 2 4 8 16. 10 memang berarti ada yang salah kan. Dan print ln nya kita bikin gini aja deh, gampang. Masih ada yang miss. Kita coba running ulang. Running lagi, kita 1 0 2 10. Nah, ini kan 2 4 8 16, 2 4 8 16 dan sebagainya. Masih salah kan?
menurutku kalau kita lihat dari sini A-nya kan statik 0 terus. A-nya kan statik 0 terus. Jadi kalau kita masukin ke sini itu juga apa namanya? Kurang tepat. Jadi kalau menurutku integer value ini A sama dengan sebagainya. Terus kita harus menginisialisasi bahwa A itu adalah value kayak gini. A itu adalah value. Jadi kita mengkombinasikan ini itu dengan yang ini tadi. Karena yang tadi kan salahnya di bagian 6 kan. Terus misalnya ininya kita tetap bikin dua pangkat. Misalnya kita bikin 2 pangkat berapa berarti ini? 1 1 2 3. Pangkat 3 8. 8 kali 2 pangkat 2 kan 0 1 2 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. 8. Nah, ini benar 6 4 8 1 berapa sih? 14 ya kan? Nah, jadi menurutku kayak gini. Kita coba running lagi. Nah, kita masukkan 0 2 10. Lah, kita lihat hasilnya adalah 2 6 8 2. Kita copy hasilnya ini. Nih, kita lihat dari hasil yang diharapkan oleh si sistemnya, yaitu adalah 2 6 14 30 128. Lah, udah bener kan? Udah bener. Berarti berarti algoritmanya itu adalah pertama kita bikin satu variabel temporer dengan nilainya 0 untuk mengelup dari 0 sampai dengan n-1 itu untuk menjadikan pangkatnya. Jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan sebagainya. Nah, untuk value-nya sendiri kita bikin variable value yang dimana variable value itu akan menampung hasil pertama saat dijalankannya program, dan nantinya dari variable value ini akan menginisialisasi ulang atau memberikan nilai baru ke variable A. Selanjutnya seperti itu terus. Jadi pertambahannya tuh selalu, jadi A nya ini nanti tidak 0 lagi saat yang kedua. A nya itu adalah A dari hasil yang pertama, jadi itu sebagainya. Ya kurang lebih kayak gitu. Misalnya aku jelasinnya belibet atau susah dipahami atau gimana, tulis aja di kolom komentar. Kita mungkin bisa open diskusi banget, atau kalau komentar ada beberapa apa namanya itu link dari sosial mediaku, silahkan chat, feel free, kita berteman gitu, kita bisa diskusi. Mungkin kalian ada solusi lain tentang cara pemusnahan hacker rank pada Java Loops 2 ini. Aku juga mau tahu gimana cara kalian menyelesaikan ini semua, karena pasti banyak banget caranya. Ini cara yang mungkin aku temuin gitu. Kayak gini. Jadi kalau udah kita coba copy ini, kita masukin ke hack ranknya. Kita masukin ke sini. Ini terus kita run code, processing. Nah, terjadi error. Kenapa error? 86. Oh, karena dia nggak enter apa dan sebagainya, masih terus ya kan. Kita bisa tambahin di sini untuk bagian enternya. System out print ini aja kita copy, karena aku juga nggak apa kalau misalnya nggak ada apa namanya ini IDE nya ini untuk nulisin. Nah, ini test case nya dari 1 dan 2 udah berhasil kan. Kita coba submit code, apakah di dalam 4 test case ini juga berhasil semua. Mungkin akan makan banyak waktu, sedikit waktu ya, tergantung koneksi internet kalian, karena internet di kosanku agak bermasalah ya, agak trouble ya. Nah, berhasil. Jadi kayak gitu algoritma yang aku gunain untuk nyelesain masalah Java Loops 2 ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada diskusi dan sebagainya, feel free itu komen di bawah ya, kita tukar pikiran dan sebagainya. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like, share, terus subscribe untuk lihatin aku video-video dan sebagainya berikutnya. Kita bisa sama-sama belajar ya. Dan see you on the next video.